Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kawan sekalian, jumpa lagi kita di pertemuan kita kali ini dan kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, Ustadz berharap semoga anak-anakku semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan masuk di materi Al-Qawaid, materi tentang tata bahasa. Tata bahasa. Setiap bab pasti memiliki pembahasan tata bahasa dalam bahasa Arab. Dan untuk kesempatan kita kali ini, kita akan masuk di materi aqsamul fi'il. Aqsam al-fi'il. Aqsam artinya pembagian, fi'il artinya fi'il. Tujuannya adalah semoga Anda dapat memahami pembagian fi'il tersebut, kemudian menunjukkan ketepatan bentuk dan makna macam-macam fi'il tersebut dalam sebuah kalimat. Baik, anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam pembagian, kita simak dulu atau mengingat kembali pengertian dari fi'il tersebut. Secara tata bahasa dalam bahasa Arab, fi'il itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bizamanin. Fi'il itu adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi, sebuah kata yang menggambarkan, yang memiliki arti berupa aktivitas, terjadinya sebuah aktivitas atau pekerjaan, dan itu terkait dengan waktu. Apakah waktu lampau, sekarang, atau yang akan datang. Kemudian, secara singkat dalam bahasa Indonesia, fi'il itu dikenal dengan istilah kata kerja. Kata kerja. Jadi, itulah pengertian dari fi'il. Secara singkat, anak-anakku dapat mengingat bahwa fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja yang terkait dengan waktu. Waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Baik, semoga dengan penjelasan sederhana tersebut, anak-anakku sudah bisa mengerti apa itu fi'il. Berikutnya, supaya kita makin paham apa arti dari fi'il tersebut atau yang bagaimana kata yang dimaksudkan dalam fi'il, kita harus mengenal ciri-cirinya terlebih dahulu. Apa ciri-cirinya fi'il? Sehingga ketika kita bertemu sebuah kata, kita bisa mengatakan, oh ini masuk fi'il, oh ini masuk isim. Kenapa? Karena kita mengetahui ciri-ciri dari fi'il tersebut. Kita simak penjelasan yang berikut. Yang pertama kita akan bahas tanda-tanda fi'il. Yang pertama, didahului oleh huruf qad. Artinya sungguh dan juga terkadang. Jika huruf qad bertemu dengan fi'il madhi, artinya sungguh. Namun apabila huruf qad bertemu dengan fi'il mudhari, maka artinya terkadang. Semua kata yang didahului huruf qad merupakan fi'il. Contohnya, dalam lafaz iqamah. Qad qamatis shalah. Maka lafaz qamat merupakan fi'il. Kemudian, قد أفلح المؤمنون. maka kata aflaha merupakan fi'il. Yang kedua, didahului oleh huruf sa, yang artinya adalah akan. Contohnya, كلا سيعلمون. maka kata ya'lamun merupakan fi'il.
Baik, contoh lain. سيقول السفهاء من الناس Maka kata yaqul merupakan fi'il. Kemudian yang ketiga, didahului oleh huruf saufa. Artinya sama dengan sa, yaitu akan. Contohnya, كلا سوف تعلمون maka kata ta'lamun merupakan fi'il. Selanjutnya, diakhiri oleh huruf ta ta'nits yang berharokat sukun. Contoh dalam lafadz iqamah, qad qamat as-shalah. Karena kata qoma diakhiri oleh huruf ta yang berharokat sukun, maka kata qomat merupakan fi'il. Jadi ini berlaku untuk semua kata yang diakhiri oleh ta berharokat sukun, maka itu termasuk fi'il. Selanjutnya, Baik, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan secara singkat tentang ciri dari fi'il tersebut. Sebenarnya banyak ciri dari fi'il, tetapi secara umum atau yang umum kita dapatkan adalah dari keempat ciri ini. Yang pertama adalah didahului oleh kata qad yang bermakna sungguh atau terkadang. Kemudian yang kedua didahului oleh sa yang bermakna akan. Kemudian yang ketiga didahului oleh saufa yang juga bermakna akan. Yang keempat adalah di akhirnya adalah ta yang terbuka dan mati, sukun, ta sukun, atau dalam bahasa Arab dikatakan ta ta'nis, diakhiri oleh ta ta'nis. Baik, itulah 4 ciri-ciri fi'il atau yang menandakan sebuah kata itu dikatakan fi'il karena adanya 4 ciri dari yang telah kita sampaikan ini. Didahului oleh qad, didahului oleh sa, didahului oleh saufa, dan diakhiri oleh ta ta'nis. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya kita masuk di pembagian fi'il kita. Pembagian fi'il itu bermacam-macam. Nah, untuk kesempatan kita kali ini, kita akan bagi jenis fi'il tersebut berdasarkan waktunya, berdasarkan waktu kejadiannya. Itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah fi'lul madhi, kemudian fi'lul mudhari', kemudian fi'lul amar. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il amar. Inilah 3 pembagian jenis fi'il berdasarkan waktu kejadiannya, berdasarkan waktunya. Baik, apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Telah terjadi aktivitas tersebut. Jadi, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Di dalam bahasa Inggris, kita bisa samakan dengan istilah past tense. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan terjadi. Jadi sedang, sekarang, atau yang akan datang, pekerjaan tersebut akan terjadi. Dalam bahasa Inggris bisa disamakan dengan present continuous atau future yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Perintah untuk melaksanakan sesuatu dalam bahasa Arab itu namanya fi'il amar. Contoh, sebuah kata kerja, kataba. Kataba itu artinya menulis, tetapi mengandung arti bahwa telah menulis. Kemudian fi'il mudhari'nya bagaimana? Dia berubah menjadi yaktubu. Yaktubu itu artinya sedang menulis. Kemudian fi'il amarnya, perintahnya adalah berbentuk uktub. Uktub, dia bermakna tulislah. Jadi kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah.
Inilah penjelasan sederhana tentang pembagian fiil tersebut berdasarkan waktu. Ustadz ulangi, fiil madi itu lampau, fiil mudhari sedang atau akan datang, kemudian fiil amar adalah kata kerja perintah. Contohnya, kataba fiil madi, yaktubu fiil mudhari, uktub fiil amarnya. Kita coba dengan kata kerja yang lain. Fi'il madi, zahaba. Apa artinya zahaba? Pergi. Nah, zahaba mengandung arti telah pergi. Kemudian yazhabu, sedang pergi. Izhab artinya pergilah. Qara'a, telah membaca. Yaqra'u, sedang membaca. Iqra', bacalah. Qama, telah berdiri. Yakumu, sedang berdiri. Kum, berdirilah. Nazara, telah melihat. Yanzuru, sedang melihat. Unzur, lihatlah. Darasa, telah belajar. Yadrusu, sedang belajar. Udrus, belajarlah. Inilah contoh bagaimana perubahan sebuah kata ketika berada dalam keadaan fi'il madi atau lampau, kemudian mudhari sekarang, kemudian amar perintah. Ya, kalau kita sering-sering mengulang, insya Allah kita akan mengingat dan memahami pola perubahan dari kata-kata ini. Zahaba, yazhabu, izhab. Qara'a, yaqra'u, iqra'. Qama, yaqumu, qum. Nazara, yanzuru, unzur. Darasa, yadrusu, udrus. Ketika kita membuka kamus bahasa Arab yang lengkap, anak-anakku sekalian, ketika kita bertemu dengan sebuah kata fi'il, maka minimal dia akan menuliskan 3 bentuk ini dalam mengartikan atau menerjemahkan sebuah kata kerja di dalam kamus tersebut. Jadi biasanya dia tuliskan 3-tiganya kata ini. Yang pertama dia tuliskan fi'il madinya, yang kedua dia tuliskan fi'il mudhari'nya, dan yang ketiga dia tuliskan fi'il amarnya, kemudian menerjemahkan di sampingnya dengan satu kata saja. Misalnya tertulis zahaba, yazhabu, izhab, diartikan di sampingnya pergi. Sisa kita yang memahami bahwa zahaba itu bermakna telah, yazhabu bermakna sedang, dan amar itu bermakna perintah. Baik anak-anakku sekalian, kita masukkan dalam sebuah kalimat. Misalnya, ada kalimat Ahmad telah pergi ke sekolah. Bagaimana bahasa Arabnya? Maka bahasa Arabnya akan bermodel atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Zahaba Ahmadu ilal madrasah. Zahaba Ahmadu ilal madrasah. Ahmad telah pergi ke sekolah. Bagaimana kalau kita ubah menjadi sedang pergi? Ahmad sedang pergi ke sekolah. Bagaimana bahasa Arabnya? Maka bahasa Arabnya adalah yazhabu Ahmadu ilal madrasati. Zahaba berubah menjadi yazhabu karena kita menginginkan kejadiannya itu sedang berlangsung. Yazhabu Ahmadu ilal madrasah. Ahmad sedang pergi ke sekolah. Kemudian ketika menjadi kata kerja perintah, kalau namanya kata kerja perintah berarti selalu untuk orang kedua, maka kita buat Ahmad itu menjadi orang kedua, orang yang kita temani bercakap. Maka biasanya didahului dengan kata wahai atau hai. Bagaimana bahasa Arabnya? Wahai Ahmad, pergilah ke sekolah. Maka bahasa Arabnya adalah ya Ahmad, izhab ilal madrasah. Pergilah, izhab ilal madrasah. Pergilah ke sekolah. Inilah anakku sekalian contoh bagaimana perubahan sebuah kata berdasarkan waktu kejadiannya. Telah pergi zahaba, sedang pergi yazhabu, kemudian pergilah izhab.
kata-kata yang lain di kalimat tersebut tidak mengalami perubahan, karena yang berubah hanyalah kata kerjanya saja berdasarkan waktu kejadiannya. Saya kira itu anak-anakku sekalian, Anda juga akan berlatih dengan latihan yang seperti ini. Insya Allah Ustadz akan memberikan tugas terkait dengan penjelasan kita kali ini. Anakku sekalian, dalam menjalani sebuah aktivitas, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran. Belajar seperti ini di masa pandemi, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran dari anak-anakku sekalian. Sebab as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Orang Arab memberikan pepatah, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan membantu atas setiap pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita memiliki kesabaran dalam melaksanakan sesuatu, insya Allah dalam prosesnya kita akan senang, akan tenang mengerjakannya, dan di akhirnya nanti memberikan kepuasan dan kesuksesan kepada kita. Anakku sekalian, demikian pertemuan kita kali ini. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.